Ibrah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita dapat hadir dalam majelis ilmu yang insyaallah akan dirahmati oleh Allah, dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk yang baik, petunjuk yang benar, dan mudah-mudahan termasuk kita bagian daripada golongan orang-orang yang senantiasa sabar dalam menuntut ilmu. Insyaallah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah dari sekian bulan yang ada, bulan yang diistimewakan, yang lebih dimuliakan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan seluruh alam, bulan yang dinantikan seluruh makhluk Allah, khususnya manusia, dan khususnya lagi adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang senantiasa penuh dengan rahmat, kasih sayang, bulan dengan keberkahan, bertambahnya nilai kebaikan, baik amalan-amalan yang sifatnya ibadah mahdah maupun amalan yang sifatnya ghairu mahdah, semuanya ditingkatkan. Dan tentunya Allah memberikan kelebihan pahala dibanding dengan bulan-bulan di luar Ramadan. Dan itulah salah satu keistimewaan bulan Ramadan, yakni seluruh amal ibadah kita meningkat, pahala pun juga meningkat. Barangkali kita bisa menghitung, kalaupun di luar Ramadan kita sholat yang wajib saja 5 waktu, barangkali di luar Ramadan kita menunaikan sholat tahajud hanya 2 rakaat, sholat duha 4 rakaat, kemudian sholat-sholat yang lainnya cukup 2 rakaat. Namun pada saat memasuki bulan Ramadan, kebanyakan dari kita meningkatkan sholat tahajudnya, qiyamul lailnya, sholat tarawihnya, kemudian sholat duha yang 2 rakaat ditambah menjadi 4 rakaat. Bahkan ibadah-ibadah yang lainnya secara otomatis keinginan kuat untuk menambah jumlah rakaat dalam sholat misalkan. Belum lagi ibadah yang lainnya, misalkan membaca Al-Quran. Kenapa dalam bulan Ramadan kebanyakan dari kita senantiasa membaca Al-Quran lebih
dari bulan-bulan sebelumnya. Kenapa kita sering mendengar selama bulan Ramadan banyak dari kita yang senantiasa membaca Al-Quran, membuka Al-Quran, membuka mushaf. Kita tidak tahu, yang penting mushaf dibuka, dibaca Al-Qur'annya, ayat-ayat Qur'annya, atau membaca terjemahannya. Karena secara tidak langsung dorongan untuk membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ini meningkat sekali. Terlepas dari bagaimana cara membaca dengan baik dan benar, kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah bacaan Quran kita saat ini sudah bagus? Apakah bacaan Quran kita sudah menggunakan kaidah-kaidah tajwidnya? Atau bahkan membaca Al-Quran dengan sekedar saja? Bahkan kita membaca Al-Quran hanya ayat-ayat tertentu saja. Barangkali ada di antara kita yang masih membaca Al-Quran dengan terbata-bata, dengan terpatah-patah, dengan terputus-putus. Jangan khawatir saudara saya. Inilah bedanya membaca Al-Quran dengan membaca koran. Membaca Al-Quran baik dengan terbata-bata, dengan sukar, dengan susah, walaupun salah, maka ada nilai pahalanya. Apalagi membaca Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid, kemudian membaca dengan tahsin, kemudian membaca dengan tartil, ditambah dengan irama serta suara yang bagus. Karena sunnahnya memang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, irama yang bagus, suara yang merdu. Memang disitulah kekuatan Al-Quran. Ketika dibaca oleh seseorang yang dengan suara yang bagus, maka seolah-olah kita ini hidup dan dihidupkan oleh bacaan Al-Quran. Dan itulah salah satu keistimewaan Al-Quran. Kitab Allah, murni firman Allah. Tidak sedikit pun Al-Quran yang dirubah, apalagi dipalsukan. Karena Allah sendiri yang menjaganya, dan kita tidak khawatir bahwa Al-Quran ini memang murni firman Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, disinilah perbedaan ketika kita memasuki bulan Ramadan. Maka salah satu fenomena yang terjadi di sekitar kita adalah meningkatnya bacaan Al-Quran. Karena salah satu sunnah yang dianjurkan Rasulullah ketika memasuki bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan melalui malaikat Jibril, turun ke langit bumi, kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi
wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan di dalamnya. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda. Kenapa saya katakan sebagai petunjuk? Hadirnya Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran itu sendiri membuktikan bahwa dengan Al-Quran setiap perkara yang dihadapi oleh manusia Allah pastikan akan diselesaikan. Jadi Al-Quran ini adalah litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Hadirnya Al-Quran salah satu tujuannya adalah mengeluarkan kehidupan manusia yang awalnya itu gelap, penuh dengan kezaliman, penuh dengan kemusyrikan, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kejahiliaan, menuju kepada jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita akan coba untuk membahas dan membicarakan soal keagungan Al-Quran atas seseorang yang mengamalkannya. Baiklah para hadirin rahimakumullah, kita coba untuk mempelajari Al-Quran terlebih dahulu dari segi bacaan. Negara Indonesia ini adalah negara mayoritas muslim, 88,1%. Mayoritas muslim. Masyarakat Indonesia terbesar muslim di Indonesia. Dan ironisnya masyarakat Indonesia yang muslim ternyata 50%-nya belum bisa membaca Al-Quran. Ini sangat ironis sekali. Kenapa demikian? Karena Al-Quran mempunyai ruh. Siapapun orang yang dikehendaki oleh Allah, Allah menghendaki seseorang mahir dalam Al-Quran, dan Allah tidak menghendaki seseorang mahir dalam Al-Quran. Bagaimana ceritanya? Bagaimana caranya agar supaya Al-Quran ini mampu hidup di dalam jiwa kita? Setidaknya kita mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Saudara saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengibaratkan Al-Quran ini seolah-olah adalah tamu, dan kita adalah tuan rumahnya. Sebagai tuan rumah, kalau ada tamu, tentunya kita akan memuliakan sebaik-baiknya tamu yang datang ke rumah kita. Bagaimana caranya agar supaya tamu ini betah di rumah? Karena ibaratnya seolah-olah kita ini, kehadiran tamu ini senang sekali. Gimana caranya tamu ini betah di rumah saya, betah lama-lama dengan saya? Nah, dan tamu ini saya ibaratkan adalah ayat-ayat Al-Quran. Bisa kita bayangkan, ketika kita kehadiran tamu, kemudian kita berantakan,
muka kita kecut, tidak ada apa-apa makanan yang kita bisa berikan kepada tamu, kemudian betul-betul tamu ini nggak merasa nyaman dengan kita, maka apa kata tamu? Dalam hatinya tamu pasti mengatakan, rasanya nggak bisa lama-lama nih, nggak betah ini saya di rumah ini, nggak enak banget, tuan rumahnya kecut, pelit lagi, sombong lagi, enggak, sebentar aja kita bertamu, kita pulang. Nah, ketika kita tidak memuliakan tamu dengan alasan satu, tidak ada niat untuk memuliakan tamu, yang kedua, tidak ada rasa untuk memuliakan tamu, dan yang ketiga, bahkan kita nggak begitu senang dengan kehadiran tamu, maka otomatis tamu ini tidak lama di rumah kita. Begitulah Al-Quran. Ketika kita jauh dari Allah, ketika kita jauh dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, bahkan kita cuek dengan agama Islam ini, maka Al-Quran ini sulit diinstal di dalam jiwa kita. Dan sebaliknya, apabila kita dekat dengan Allah, mengharap ridha Allah, mengharap perbaikan setiap kehidupan kita, dan tentunya ada niat yang kuat agar supaya yang namanya tamu Al-Quran ini bisa bersanding dengan kita, bisa bersahabat dengan kita, bahkan menjadi bagian daripada keluarga kita. Maka langkah yang pertama adalah ingat, bersihkan hati dan jiwa. Karena Al-Quran ini tempatnya bukan di kepala kita. Al-Quran tempatnya di dalam jiwa, di dalam dada kita. Coba perhatikan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا تحرك به لسانك لتعجل به. Ketika Rasulullah SAW ingin cepat segera membaca Al-Quran dan menghafalnya, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan lidahmu, wahai Muhammad, dengan harapan supaya kamu cepat membaca Al-Quran dan bisa menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya akulah, kata Allah, yang akan memasukkan, yang akan menginstal ayat Al-Quran ini ke dalam dada Muhammad. Jadi ingat para hadirin, Al-Quran tidak diinstal di dalam otak manusia, melainkan di dalam sudur, dalam dada. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka ikutilah Muhammad. Thumma inna alaina bayana. Kemudian tugas Allah lah yang akan menjelaskannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat surah Al-Qiyamah ini kita bisa mengartikan, ketika kita menghendaki Al-Quran itu menjadi sahabat kita, menjadi teman kita, menjadi teman yang senantiasa berinteraksi kepada kita, maka perlakukan Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf, seandainya
tahun ini 1442 Hijriah 2021 kita masih baca Al-Qur'annya ada pada bab nun mati saja. Nun mati dan tanwin, misalkan idhar, ikhfa, kemudian idgham, iqlab. Bagaimana bacaan iqlab? Min ba'di. Kemudian bagaimana bacaan gunah? Innallaha. Bagaimana membaca ikhfa? Man kana yuridullah, dan seterusnya. Ternyata kaidah tajwid sudah dikuasai, maka selanjutnya kita akan membaca Al-Quran dengan baik. Dan tentunya ketika kita sudah mampu membaca Al-Quran dengan kaidah fikih yang benar, kaidah tajwid yang benar, maka tingkatkan kembali. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan di mana seluruh amal ibadah kita, seluruh amal perbuatan kita, nilainya ditingkatkan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah. Sehingga sayang sekali kalau misalkan tahun kemarin Qur'annya hanya pada sampai bab nun tanwin saja, tahun ini tetap sama saja, dan itu sangat disayangkan sekali. Bahkan saya sangat menganjurkan kepada para hadirin, jika hadirin sudah membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka tingkatan selanjutnya adalah menghafal Al-Quran. Kalaupun yang dihafal masih surah-surah yang kurus-kurus, yang pendek-pendek, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Masih mending. Jangan lalu menghafal Al-Quran qaf kaf ha ya ain sad. Hafal saya Ustaz. Belum lagi hafal Yasin. Hafal. Coba Yasin. Yasin. Sudah. Mending ada yang dihafal daripada tidak ada, Ustaz. Benar. Namun bukan itu maksudnya, bro. Kalaupun tahun ini kita mendapat hafalannya misalkan juz 30. Nah, bicaranya sudah juz 30. Amma yatasaalun qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Juz 30. Alhamdulillah. Misalkan mau menghafal dari juz pertama dari Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Baqarah. Kemudian Al-Imran. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Surat Ali Imran. Kemudian dilanjutkan pada surah An-Nisa dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap tahun ada perbedaan. Kalau dihitung-hitung, misalkan nih, oke, sekarang kita bicara tahun ini. Tahun ini kita berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran dengan bacaan saja. Dengan bacaan Al-Quran saja. Sehingga Al-Quran atau mushaf ini tidak berdebu. Anggap aja setahun lah ya. Kita selama bulan Ramadan kita baca Al-Quran. Mushaf ini kita ambil. Terus kemudian setelah Ramadan selesai, kita simpan kembali. Ustadz, saya akan memuliakan Al-Quran ini. Saya tinggikan Al-Quran. Saya muliakan Al-Quran di tempat yang layak dan baik. Ternyata Qurannya ditaruh di atas lemari, sehingga setahun berjamur, berdebu. Insya Allah. Ada nggak ya kira-kira seperti ini? Mudah-mudahan tidak ada. Taruhlah tahun ini kita menghatamkan Al-Quran dengan bacaan, bin nadar, dengan melihat. Karena hafalannya baru 3 surah. Itu pun surah Al-Ikhlas, kemudian Al-Asr, kemudian surat Kulhu, surat Al-Falaq misalkan, dan An-Nas. Nah, it's okay, tidak ada masalah. Namun karena kita berusaha untuk memuliakan bulan Ramadan, bulan Al-Quran, kita coba nih tahun ini harus menghatamkan Al-Quran sekaligus menghafal beberapa surah dalam Al-Quran. Jadi kalau kita misalkan memulai di usia 30 nih, 30 tahun, dan kita punya jatah umur 60 tahun, ada 30 sisa usia yang Allah berikan. Seandainya kita dipakai untuk santai saja, dalam setahun kita bisa menghafal 1 juz. Coba kita bayangkan 1 juz 10 halaman atau 12 lembar. Itu kita selesaikan dalam waktu setahun. Kira-kira bisa tidak? Bisa, yakin saya bisa. Permasalahannya adalah kita ini mau tidak berinteraksi dengan Al-Quran, mau tidak kita berteman dengan Al-Quran, mau tidak kita berkeluarga dengan Al-Quran. Padahal Allah sudah berikan iming-iming jaminannya ini. Bagi siapa saja yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, Allah akan berikan mahkotah khusus, Allah sendiri yang memberikan bersama kedua orang tuanya. Subhanallah. Ini baru menghafal Al-Quran saja. Ustadz, yang penting saya bisa baca Quran sudah cukup dah, nggak perlu menghafalkan.
Ustadz, buat apa sih menghafal Quran? Lebih baik saya, apa yang disampaikan Al-Quran itu saya jalankan. Kalau Al-Quran mengajarkan janganlah berbuat keburukan, berbuat adillah, jagalah keluargamu dari api neraka, cukup sudah saya kerjakan itulah. Saya nggak perlu membaca, saya nggak perlu menghafal Al-Quran. Boleh? Boleh. Namun alangkah lebih baiknya setelah kita mampu membaca Al-Quran dengan baik, kemudian mentadaburi isi daripada Al-Quran, setelah itu mampu menghafal Al-Quran. Imam Syafi'i ini ingin membuat satu kitab, satu bab saja, satu bab yang berkaitan dengan keadilan. Imam Syafi'i membaca Al-Quran selama 300 kali khatam, hanya untuk ingin menemukan persoalan dalam sebuah keadilan. Masya Allah. Kita ini disuruh untuk baca saja beratnya minta ampun. Kenapa sih sebenarnya kalau kita harus menghafal? Pertanyaannya begitu kan? Kenapa sih kita harus menghafal? Ada salah satu teman saya yang sekarang usianya kira-kira sudah umur 65. Saya katakan teman sekaligus saudara sekaligus ya orang tua saya. Apa kata beliau? Di usia yang sudah sepuh, tapi semangatnya untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran itu sangat luar biasa. Kemudian saya coba tanya, kenapa sih Kang? Kok semangat sekali menghafal Quran? Cukup dibaca saja. Apa jawabnya? Justru itu, kalau saya hanya membaca, nanti kalau mata saya sudah dibutakan oleh Allah, dikaburkan oleh Allah, dengan apa saya membaca? Masya Allah. Ternyata niat menghafal Al-Quran itu karena beliau sadar bahwa tangan, pendengaran, mata, penciuman, semuanya yang ada dalam organ tubuh kita ini akan rapuh. Dan satu-satunya jalan agar supaya Al-Quran ini senantiasa membasahi mulutnya dengan zikir, dengan bacaan Al-Quran, maka tidak ada cara lain kecuali menghafalnya. Subhanallah. Dan itulah yang membuat saya tertarik dan beberapa teman-teman tertarik untuk mengikuti cara yang beliau lakukan. Hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana kita mengisi amalan-amalan ibadah ya di dalam bulan Ramadan ini? Yang salah satunya, yang pertama tadi adalah memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak mentadaburi Al-Quran. Kalaupun tahun kemarin sudah belajar Al-Quran, tahun sekarang harus memperbagi bacaan Al-Quran. Kalaupun sudah bacanya Al-Quran sudah baik, sudah benar, maka tingkatkan kepada menghafal Al-Quran. Karena salah satu tujuan menghafal Al-Quran adalah ketika Allah sudah mencabut nikmat hak mata ini, maka Al-Quran itu masih ada di dalam dada kita. Dan itulah cara kita untuk memuliakan tamu yang namanya Al-Quran ini, dengan cara kita menganggap Al-Quran ini sebagai saudara, sebagai sahabat, bahkan sebagai orang yang sangat dicintainya. Begitulah cara kita untuk memuliakan bulan Ramadan, Syahrul Quran, di mana Al-Quran di bulan Ramadan ini
sebagai sarana kita untuk mempertebal iman kita, memperbaiki hajat kita, serta bagaimana caranya momen bulan Ramadan ini sebagai momen untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak baik pada diri kita. 11 bulan kurang lebih, tentunya kalau ibarat sebuah bangunan yang kosong lama tidak ditinggali, maka bangunan ini ada kemungkinan rusak, rapuh, berdebu, kotor, dan lain sebagainya. Sama halnya ketika kita memasuki bulan Ramadan ini, kesempatan untuk membersihkan, untuk beres-beres dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya, baik dosa yang kecil maupun besar, dosa ghibah, dosa syirik, dosa kufur, kemudian dosa-dosa yang lainnya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini adalah kesempatan, momen terbaik litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, momen untuk mengeluarkan, untuk keluar dari zona yang tidak baik, memasuki pada zona yang baik dengan cara meningkatkan segala ibadah dan kualitas ibadah-ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah tidak lama kemudian kita akan memasuki bulan Ramadan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, baik kata-kata maupun sikap perilaku yang saya selama ini, dan seandainya Allah masih memberikan usia kita 1 tahun ke depan, maka ingat harus ada target-target tertentu yang harus kita capai. Salah satunya tadi adalah, kalaupun tahun ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk memasuki bulan Ramadan, tentunya tingkatkan segala amal ibadah kita, khususnya berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, termasuk hamba yang soleh, hamba yang siap untuk mendapatkan hidayah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrah TV.